Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Windia Putrilestina. Saya berasal dari kelas 6D dengan NIM 128. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel jurnal yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video Animasi Powtoon pada Konsep Tumbuhan Lumut dan Paku-Pakuan Kelas 10 SMA. Yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, hasil analisis artikel jurnal, yang kedua, kaitannya dengan judul proposal, yang ketiga, rencana artikel jurnal yang ditargetkan akan dikaji, yang keempat yaitu rencana tinjauan pustaka, dan yang kelima, rencana permasalahan. Berikutnya yaitu hasil analisis jurnal. Jurnal ini ditulis oleh Vinda Fericangenda, Aulia Aziza, dan Sri Aminarti. Jurnal ini termasuk Jurnal Inovasi Pendidikan Sains dengan volume 12, nomor 2, tahun 2021, dan banyak halamannya yaitu 136 sampai 148. Latar belakang pada penelitian kali ini yaitu dunia pendidikan selalu mengalami era perkembangan zaman, di mana perlu pembaharuan yang mengikuti era teknologi. Pada saat ini, proses pembelajaran hanya didominasi oleh guru dan terkadang membuat siswa kurang memahami materi. Pembelajaran masih berfokus terhadap pengerjaan LKS dan ini membuat siswa tidak bisa memahami secara optimal. Faktor terbesar yang mempengaruhi prestasi akademik adalah faktor kesulitan belajar. Faktor penyebab kesulitan belajar siswa ini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri, antara lain minat, motivasi, kebiasaan belajar, dan juga kesehatan. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar, yaitu yang meliputi metode pembelajaran, media pembelajaran, sarana dan prasarana, dan juga lingkungan rumah. Dengan dukungan media pembelajaran interaktif dan menarik, pembelajaran tidak akan membosankan. Media interaktif adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan juga suara. Terdapat beberapa media interaktif, salah satunya yaitu video animasi dengan menggunakan Powtoon. Powtoon adalah media pembelajaran yang melibatkan audio dan visual, di mana media pembelajaran ini lebih memudahkan kita untuk menyampaikan materi dan memudahkan kita dalam membuat animasi untuk video ataupun presentasi. Penggunaan Powtoon ini menjadi salah satu alternatif alat pembelajaran dalam proses belajar di sekolah maupun belajar daring, karena penggunaannya cukup mudah karena video animasi tersebut tidak terbatas ruang dan waktu. Powtoon ini efektif digunakan karena dapat memberikan hasil belajar yang signifikan. Media Powtoon ini merupakan media belajar berbasis video animasi yang bisa kita unggah ke YouTube pribadi, yaitu situs web video sharing yang dapat membuat video secara menarik dengan tampilan animasi dan dapat dilihat secara gratis. Dan penggunaannya pun dapat memudahkan siswa ketika proses pembelajaran. Berikutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan media pembelajaran yang valid, praktis, dan efektif. Berikutnya yaitu permasalahan. Yang pertama, bagaimana validitas video animasi tumbuhan lumut dan paku-pakuan kelas SMA, dan yang kedua, bagaimana kepraktisan isi dan harapan video animasi serta keefektifan harapan video animasi tersebut. Berikutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian pada kali ini yaitu desain pengembangannya yang digunakan yaitu model educational design research, dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif. Berikut ada tahapan penelitian. Adapun tahapan penelitian pada artikel ini yaitu yang pertama, evaluasi diri, yang kedua pendapat ahli atau pakar, yang ketiga uji perorangan, yang keempat uji kelompok kecil, dan yang kelima uji coba lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, menggunakan Powtoon untuk media pembelajaran berupa video animasi bisa dikatakan sangat efektif dan dapat diuji cobakan untuk mengevaluasi kelayakannya dalam proses pembelajaran.
Media yang menggunakan animasi dapat menganimasikan atau menggerakkan objek yang tampak hidup, dan animasi dapat menjelaskan konsep atau proses yang sulit dijelaskan dengan media lain. Dalam video animasi terdapat penjelasan secara ringkas, jelas dengan bahasa yang mudah dipahami, dan penyusunan materi yang sistematis dapat mempermudah siswa memahami alur pembelajaran pada materi tersebut, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri. Keefektifan media pembelajaran ini juga terlihat dari hasil penelitian pada pengerjaan soal evaluasi materi lumut dan paku-pakuan yang dilakukan oleh siswa. Berdasarkan data hasil yang diperoleh, siswa dapat menjawab soal dengan baik dan dapat memahami materi yang dipelajari melalui video animasi menggunakan Powtoon. Dengan adanya media pembelajaran ini, mereka lebih mudah untuk mengamati bentuk-bentuk spora berdasarkan jenis dan ukuran berdasarkan proses metagenesisnya secara runtut dan juga sistematif. Bahkan, ada beberapa spora yang hanya ditemukan pada tumbuhan tertentu pada musim tertentu, sehingga hal tersebut dapat dihindari dengan pembelajaran melalui video animasi. Selain itu, media video animasi ini juga dapat memudahkan siswa belajar tentang materi tumbuhan lumut dan paku-pakuan tanpa harus mengunjungi alam secara langsung. Nah, berikutnya yaitu kesimpulan yang diperoleh pada penelitian kali ini, yaitu yang pertama, video animasi memiliki nilai validitas sebesar 100% dalam segi media dan isi materi. Yang kedua, berdasarkan penilaian siswa, video animasi tersebut memiliki nilai 96,25% dalam aspek tampilan dan 85% aspek fungsi media, sehingga tergolong sangat baik. Yang ketiga yaitu video animasi tergolong sangat baik berdasarkan respon siswa dan hasil pembelajaran siswa. Video animasi efektif digunakan terhadap pembelajaran siswa dengan perolehan nilai sebesar kurang lebih sebesar 80 ke atas. Komentar yang dapat diberikan pada artikel ini yaitu, untuk kelebihan, pada jurnal ini terdapat tujuan yang jelas. Peneliti juga telah menyajikan beberapa konsep dan landasan teori yang berhubungan dengan judul ini, sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami. Dan selain itu, data hasil penelitian yang telah disajikan serta analisis data juga telah disajikan dengan sangat baik dan jelas, sehingga pembaca bisa dengan mudah untuk memahami. Adapun kekurangan dalam artikel ini yaitu pada bagian metode penelitian tidak dijabarkan sampel, subjek, dan instrumen dengan jelas sehingga sulit untuk kita pahami. Nah, berikutnya yaitu ada keterkaitan dengan judul proposal. Keterkaitan artikel ini dengan judul proposal yang akan saya ajukan. Dalam artikel ini terdapat konsep dari pengembangan media video animasi yang erat kaitannya dengan proposal yang akan saya ajukan. Dan artikel ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu informasi mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis video animasi. Berikutnya yaitu rencana artikel jurnal yang akan ditargetkan untuk dikaji. Yang pertama yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Titin dan Savitri pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa media pembelajaran video animasi Powtoon dinyatakan layak karena memenuhi aspek-aspek kevalidan media terhadap video animasi Powtoon diperoleh persentase rata-rata penilaian validasi lebih besar dari 61% dan sampai 100% dengan kualitatif baik sampai sangat baik. Yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Hasanah dan Nul Hakim pada tahun 2015 menyatakan bahwa pengembangan media film animasi sebagai media pembelajaran termasuk dalam kriteria sangat baik. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al. Pada tahun 2021 menyatakan bahwa media pembelajaran animasi 2 dimensi dikatakan berhasil atau sangat positif dalam mendukung proses pembelajaran dengan memberikan tanggapan sangat baik.
Yang keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitriani AP et al. Pada tahun 2020 menyatakan bahwa pengembangan media video pembelajaran animasi ini memenuhi kriteria valid dan layak digunakan dalam proses pembelajaran di rumah. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Novianto T. et al. Tahun 2015 menyatakan bahwa media video animasi sistem pernafasan manusia dapat meningkatkan hasil belajar. Yang keenam, penelitian yang dilakukan oleh Apriansyah et al. Tahun 2020 menyatakan bahwa media pembelajaran berbasis video animasi sangat layak digunakan sebagai alat bantu pembelajaran secara efektif dan sebagai bentuk variasi guru dalam melakukan proses pembelajaran. Yang ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Batubara dan Aryani DN tahun 2016 menyatakan bahwa media pembelajaran dengan menggunakan media video lebih cepat dan lebih efektif dalam menyampaikan pesan dibandingkan media teks. Berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas dan Anistia Syahri tahun 2020 menyatakan bahwa penggunaan video sebagai media pembelajaran cukup efektif untuk digunakan. Berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Sudipyo menyatakan bahwa penggunaan video animasi dapat membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar. Berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hanif tahun 2020 menyatakan bahwa alat bantu pembelajaran berupa video animasi grafik merupakan sebuah alat yang dapat meningkatkan prestasi belajar kognitif siswa. Nah, berikutnya yaitu rencana tinjauan pustaka. Konsep-konsep yang akan saya kaji sebagai dasar teori yang pertama yaitu media pembelajaran. Adapun media pembelajaran merupakan sebuah alat yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar. Yang kedua yaitu video animasi, yang mana video animasi ini merupakan sebuah alat bantu yang berupa video dan meliputi beberapa gambar dan warna. Video animasi ini dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Media video animasi memiliki potensi yang cukup besar jika digunakan dalam pembelajaran. Yang berikutnya yaitu sistem pernafasan. Sistem pernafasan merupakan sebuah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Artinya, tubuh mengambil oksigen dari udara menuju paru-paru yang kemudian akan diserap oleh darah lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Yang terakhir yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar itu sebuah kondisi yang ada di dalam diri manusia baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, rencana permasalahannya yaitu perkembangan teknologi sangat berpengaruh pada proses pembelajaran, terutama dalam sistem penyampaian melalui pemanfaatan media generasi baru. Pemanfaatan teknologi dalam pembuatan media pembelajaran dapat dijadikan salah satu sarana yang bermanfaat terhadap perkembangannya serta menunjang mutu pendidikan. Dan perlu diketahui bahwa keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor guru, siswa, media, dan juga lingkungan. Peranan sebuah media dalam pembelajaran dikatakan sangat penting, karena media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan informasi sehingga dapat memperlancar proses belajar dan meningkatkan hasil belajar. Maka dari itu sangat penting bagi seorang guru untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran guna untuk memperjelas materi yang disampaikan sehingga siswa bisa dengan mudah untuk memahami materi. Faktanya, pada saat ini masih banyak guru yang masih menggunakan metode ceramah dan penyampaian materinya pun masih menggunakan buku. Hal ini disebabkan karena rendahnya kreativitas guru dalam pembelajaran, sehingga dampaknya bagi siswa yaitu motivasi siswa jadi menurun. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, perlu digunakan suatu media pembelajaran yang konsepnya menarik agar siswa mudah memahami materi dan memotivasi siswa dan motivasi belajar siswa kembali meningkat, yaitu dengan menerapkan penggunaan media pembelajaran berbasis video animasi. Nah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.